Kisah inspiratif si Ande Ande Lumut bersama Masterku Channel. Selamat mengikuti. Pada zaman dahulu di tanah Jawa Timur berdirilah dua kerajaan kembar, Jenggala dan Kediri. Dua kerajaan ini dulunya satu, bernama Kahuripan, sebelum dipisahkan oleh Raja Airlangga. Untuk menyatukan kedua kerajaan ini, maka diadakanlah perkawinan politik. Putra Raja Jenggala, Panji Asmarabangun, menikah dengan putri Raja Kediri, Sekartaji. Namun, kebahagiaan itu terusik saat kerajaan Jenggala diserang musuh dan Sekartaji harus melarikan diri. Di dalam pelariannya, Raden Sekartaji menyamar menjadi gadis desa yang bernama Klenting Kuning. Dia tinggal bersama dengan Nyai Intan, seorang janda kaya yang memiliki 3 anak perempuan, Klenting Abang, Klenting Ijo, Klenting Biru. Namun, Klenting Kuning diperlakukan tidak adil dan semena-mena. Setelah kondisi kerajaan Jenggala sudah mulai membaik dan dalam keadaan aman kembali, Raden Panji Asmarabangun merindukan istrinya. Tiap hari dia terkenang wajah istrinya. Oh, di mana istriku? Dan akhirnya dia berpikir untuk melakukan penyamaran. dia menyamar sebagai pemuda desa yang sederhana. Pada suatu ketika, Raden Panji Asmarabangun membuat suatu pengumuman kepada masyarakat desa bahwa dia akan mencari seorang calon istri dari desa ini. Akhirnya pengumuman ini tersebar luas ke seluruh masyarakat desa. Namun, Klenting Kuning tidak tertarik karena dia masih setia pada Raden Panji Asmarabangun, hingga seekor burung bango ajaib memintanya mengikuti sayembara. Saat dia mencuci baju di sungai, burung bango pun berkata, "Wahai Putri Sekartaji, ikutilah sayembara. Niscaya engkau akan menemukan permata hatimu yang hilang." Lalu burung bango itu pun memberikan sebuah tongkat kecil sambil berkata, "Gunakanlah tongkat kecil ini ketika kamu dalam keadaan kesusahan dan terpaksa." "Terima kasih, wahai burung bango. Aku akan ikuti perintahmu," balas Klenting Kuning. Kemudian terbanglah burung bango itu meninggalkan Klenting Kuning. Beberapa hari kemudian, saatnya lomba telah tiba. Untuk mengikuti lomba atau sayembara ini, sayangnya mereka harus menyeberangi Sungai Bengawan Solo, sungai yang begitu luas dan dalam. Mereka semua menunggu lama datangnya perahu untuk menyeberangkan mereka menuju tempat sayembara. Tetapi apalah daya, tidak satupun perahu melintas di sungai saat itu. Tiba-tiba datanglah seekor kepiting raksasa dari kejauhan. Perlahan-lahan kepiting itu pun mendekat. "Wahai Tuan Putri, aku tahu maksud kalian ingin menyeberang sungai ini. Saya bersedia membantu, asalkan kalian memenuhi perintah dan syarat-syaratku." "Oh ya, apa syaratnya wahai kepiting?" "Baiklah, syaratnya "Kalian semua ini harus mau menciumku." Mereka semua menyetujui permintaan Yuyu Kangkang atau kepiting raksasa itu. Satu persatu, mulai dari Klenting Merah atau Klenting Abang mencium Yuyu Kangkang, kemudian barulah dia diseberangkan oleh Yuyu Kangkang. Berikutnya, Klenting Ijo mengikuti perintah Yuyu Kangkang, diseberangkanlah dia. Dan selanjutnya yang terakhir adalah Klenting Kuning. Klenting Kuning dengan tegas menolak, tidak mau menuruti perintah Yuyu Kangkang. Klenting Kuning menolak untuk mencium Yuyu Kangkang.
Saya tidak akan menciummu, Yuyu Kangkang. Kalau kamu tidak mau mengantarkan saya, maka saya akan menggunakan tongkat ajaib ini, Yuyu Kangkang. Tak lama kemudian, tongkat ajaib itu pun dicelupkannya ke sungai. Mendadak seketika air sungai menjadi kering. Melihat kejadian itu, Yuyu Kangkang ketakutan dan langsung bersedia mengantarkan Kelenteng Kuning. Kelenteng Kuning pun menuju lokasi sayembara. Setelah tiba di lokasi sayembara, mereka pun duduk berkumpul dengan perasaan harap-harap cemas, berharap ingin terpilih menjadi istri dari Andi-Andi Lumut. Suasana nampak menegangkan, tetapi akhirnya pilihan jatuh kepada seseorang sosok yang ada di paling belakang. Dialah Kelenteng. Mereka bertiga pun kecewa. Kelenteng abang, kelenteng hijau, dan kelenteng biru pun kecewa karena mereka tidak terpilih sebagai istri dari Andi-Andi Lumut. Dan Andi-Andi Lumut pun menjelaskan bahwa kelenteng abang, hijau, dan biru mereka gagal terpilih menjadi istri karena mereka menuruti kemauan Yuyu Kangkang. Mereka mau mencium Yuyu Kangkang, kecuali Kelenteng Kuning. Maka pilihan jatuh pada Kelenteng Kuning. Saat itulah si Andi-Andi Lumut mengungkapkan siapa dirinya sebenarnya, bahwa dia adalah Panji Asmara Bangun yang menyamar sebagai Andi-Andi Lumut. Singkat cerita, akhirnya Kelenteng Kuning dan Panji Asmara Bangun kembali ke Istana Jenggala. Mereka hidup berbahagia bersama-sama kembali. Sementara Nyai Randa Intan dan anak-anaknya kembali ke rumah dengan rasa malu. Demikianlah teman-teman cerita singkat mengenai Andi-Andi Lumut. Dan pesan moral dari cerita ini adalah kesetiaan adalah hal yang mulia. Kelenteng Kuning menunjukkan kesetiaan yang luar biasa kepada Raden Panji Asmara Bangun. Walaupun diancam, dirayu, tetap pada pendiriannya. Kelenteng Kuning tidak mau mencium Yuyu Kangkang. Pesan moral berikutnya adalah sebuah kejujuran. Kejujuran akan membawa kebaikan. Raden Panji Asmara Bangun memilih Kelenteng Kuning karena dia adalah sosok putri yang jujur, mempunyai keteguhan hati yang kuat, walaupun hidup dalam kesengsaraan dan keterpaksaan. Pesan moral yang ketiga, kesabaran akan membuahkan hasil yang manis. Meskipun Kelenteng Kuning sering dibuli dan dianaktirikan, tetapi dengan kesabarannya akhirnya bertemulah dengan suaminya kembali. Pesan moral yang terakhir adalah jangan tergoda oleh kemewahan yang semu. Kelenteng abang, kelenteng hijau, dan kelenteng biru tergoda oleh bujuk rayu Yuyu Kangkang dan akhirnya rela mengorbankan kehormatan dirinya. Jadi teman-teman, kisah ini mengingatkan kita untuk selalu memegang prinsip moral, menjaga kesetiaan dan menghargai kejujuran dalam kehidupan. Dengan berpegang pada nilai-nilai ini, kita akan mendapatkan kebahagiaan sejati. Demikianlah akhir dari cerita ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Thank you for watching. Bye-bye.